Christ-like people, mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Apakah engkau mengasihi aku? Jika ya, kita mengasihi Yesus, sudahkah kita mengungkapkan kasih itu dan bersaksi tentang Kristus? Mari kita renungkan kembali kasih kita kepada Kristus dalam doa dengan nyanyian TC pada Rabu 12 Mei pukul 7 malam dipimpin oleh Pendeta Lindawati Mismanto melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar. Proses pembaruan dalam hidup orang beriman dapat terjadi melalui berbagai keadaan. Belajar dari pengalaman para rasul, marilah kita menyiapkan diri diperbaharui untuk bersaksi dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada Kamis 13 Mei 2021. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Aditya Kristo Saputro dan dapat diakses secara langsung mulai pukul 9 melalui kanal YouTube atau website GKI Manyar. Kiranya kita siap diperbarui dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Menyangkal diri dalam proses pertumbuhan iman merupakan bagian dari hidup sebagai pengikut Kristus, bercermin dari pengalaman para rasul, bertumbuh di dalam Roh Kudus dalam ibadah Pentakosta pada Minggu 23 Mei 2021. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Lindawati Mismanto melalui kanal YouTube atau website GKI Manyar mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kita dimampukan untuk memberi diri berada dalam tuntunan Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan. Silih Asuh adalah program Majelis Jemaat GKI Manyar melalui COVID-19 Response Team atau CRT berupa bantuan biaya pendidikan. Bagi Anda yang membutuhkan, pendaftaran dan pertanyaan terkait informasi lainnya dapat diajukan dengan menghubungi nomor Silih Asuh via WhatsApp chat atau SMS. Pendaftaran gelombang ke-8 akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 23 Mei 2021. Kami juga mengundang Anda yang terpanggil untuk melayani bersama di program Silih Asuh. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi, dapat menghubungi Penatua Immanuel Angi. Bencana alam yang menimpa sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur telah menorehkan luka, baik fisik maupun batin, pada saudara-saudara kita di sana. GKI Manyar telah menyalurkan dana yang telah terkumpul di dalam aksi puasa Prapaskah melalui tim Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI. Bersama Gerakan Kemanusiaan Sinode GKI, umat masih dapat ambil bagian dalam aksi nyata melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Manyar nomor 464 312 5555 dengan keterangan Pray for NTT. Akhiri jumlah transfer dengan angka 31 sebagai tanda alokasi dana. Mari kita terus berdoa bagi pemulihan NTT dan seluruh daerah yang tertimpa bencana di negeri kita tercinta ini. Demikianlah Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Christ-like Youth. Mari beribadah bersama Komisi Pemuda dan Remaja GKI Manyar pada hari Minggu pukul 9.30 secara daring menggunakan aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Dan juga ajak teman-teman kamu untuk bersekutu dan berdoa bersama dalam kegiatan Together in Prayer setiap hari Sabtu pukul 7 malam secara daring melalui aplikasi Zoom dengan ID dan password yang tertera pada layar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui line @ChristLikeYouth atau Instagram ChristLikeYouth. Demikian pengumuman pada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Setelah bersama-sama merayakan Paskah, sebentar lagi kita akan mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya bukanlah sebuah kepergian yang meninggalkan kekosongan dan kesesakan hati, sebab ia menjanjikan seorang penolong
yakni Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan. Sama seperti para murid, kita pun diminta untuk menghayati masa-masa penantian akan hadirnya Sang Penolong, yakni Roh Kudus. Sebagai keluarga besar GKI Manyar, mari kita nantikan datangnya Roh Kudus dalam rangkaian doa jelang Pentakosta yang akan kita lakukan secara mandiri di tempat masing-masing sejak tanggal 14 hingga 22 Mei 2021. Liturgi harian doa jelang Pentakosta dapat diunduh mulai tanggal 9 Mei melalui tautan www.gkimanyar.org/Pentakosta 2021. Berikut ini adalah tata cara doa jelang Pentakosta yang dapat Anda lakukan bersama dengan rekan, kerabat, atau keluarga Anda. Awalilah doa jelang Pentakosta ini dengan menaikkan doa pembuka yang telah tertulis di dalam liturgi yang ada di tangan Anda. Buka dan bacalah teks Alkitab yang tertulis di dalam liturgi yang ada pada Anda. Bacalah renungan yang tertulis di dalam liturgi yang ada pada Anda, atau jika Anda beribadah bersama dengan keluarga, maka Anda dapat meminta salah seorang dari anggota keluarga Anda untuk membacakan renungan tersebut. Refleksikanlah renungan tersebut dengan menggunakan bantuan poin-poin refleksi yang tertulis di dalam liturgi. Setelah itu, bagikanlah refleksi Anda kepada keluarga, saudara, kerabat, serta sahabat Anda secara silih ganti. Setelah saling bercerita, Anda dapat melanjutkan doa jelang Pentakosta Anda dengan bernyanyi dan berdoa sebagai penutupan ibadah Anda. Selamat menghayati penantian Roh Kudus. Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita merayakan Minggu Paskah ke-6. Mari kita datang menghadap Allah Sang Kasih yang tak pernah lelah memberikan hembusan kasih-Nya bagi kita, buatan tangan-Nya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kehidupan dan tempat gerak semua, laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami di Kau. Kau penuh dalamku, aku di dalammu, Kau kerinduanku. Umat Kristus, kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan besertamu juga. Yeremia 13 ayat 11 menyatakan keluhan Tuhan tentang umatnya demikian. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang murah hati, utamanya kami bersyukur dan berterima kasih karena oleh kebaikan dan cinta kasih-Mu saja dan karena perlindungan-Mu yang aman, kami masih ada hingga sekarang ini. Terpujilah Engkau, ya Bapa Sorgawi kami. Kami mengaku bahwa kami belum berjuang dengan keras untuk menjadi murid-murid-Mu yang setia dan menjadi pelayan-pelayan pekerjaan-Mu yang baik. Kami kerap kali justru melakukan apa yang seharusnya tidak boleh kami lakukan, dan bukannya berjuang keras untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai murid-murid-Mu. Ketika Engkau sukses memberikan hidup-Mu demi terwujudnya kasih ilahi dalam hidup kami, dengan memberikan nyawa-Mu dengan ikhlas, kami masih banyak berhitung untung rugi. Ketika kami mesti menyatakan keterbukaan hati-Mu untuk menerima siapa saja yang mau datang. Kami lupa bahwa kami juga Engkau terima karena kasih-Mu semata. Ampunilah kami karena Kristus pengantara dan harapan kami satu-satunya. Di dalam nama-Nya kami memohon. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, dan siapkan hati dan jiwa kami ya Tuhan, untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Dan kami mohon ya Tuhan,
Kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari, firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari kami, agar kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso, yang akan membawakan firman-Mu ini. Kiranya Roh Kudus menaunginya, sehingga firman yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menulis di sini menjadi saksi menghidupkan kasih. Khotbah saya ini hari ini bisa didengar, bisa dilihat dari 2 kebaktian virtual dari Jemaat GKI Manyar, Surabaya, dan Jemaat GKI Kedoya di Jakarta. Bacaannya persis sama. Tema ini tema dari GKI Manyar. Intinya sama persis. Saudara, kata saksi itu kata yang berasal dari dunia peradilan. Apa itu seorang saksi? Menurut KUHP kita, definisi saksi itu adalah saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Nah, ini yang paling penting. Yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jadi, seorang saksi itu adalah orang yang berani mempertahankan apa yang dia saksikan, bukan karena hoax, bukan karena dia menerima forward dari teman yang tidak ketahuan siapa itu, tetapi yang ia dengar sendiri dengan telinganya sendiri, atau ia lihat sendiri dengan matanya. Dan jauh lebih penting dari itu adalah kalau ia mengalaminya sendiri. Memang yang ia alami sendiri biasanya kemudian kalimatnya jadi negatif, biasanya disebut saksi korban. Nah, saksi korban itu
Entah korban tabrak lari, entah korban perkosaan, entah korban penipuan, tapi biasanya jelek semua. Orang ini mengalami malapetaka dalam hidupnya untuk sesuatu yang barangkali dia tidak melakukannya sama sekali. Dia mengalami nasib malang. Itu menurut KUHP Indonesia. Jadi, saudara, saya dan saudara-saudara harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Kira-kira pengertiannya semacam itu. Karena itu saksi tentang apa? Kalau boleh saya membuat positif. Kalau saya mengatakan saya dan saudara-saudara semua adalah saksi-saksi korban. Korban dari siapa? Korban dari kasih Kristus kepada kita. Tidak ada yang negatif. Malah positif sekali. Karena dia sangat mengasihi kita, maka kita menjadi seperti adanya kita sekarang ini. Karena dia mengasihi kita sesuai dengan keinginan Bapanya, maka jadilah kita sekarang sejahtera. Kita sekarang merasakan damai. Kita sekarang merasakan bisa hidup seperti kita sekarang. Kita mengalami sendiri. Saya rasa itu sebuah pernyataan iman. Meskipun pernyataan iman itu tidak begitu saja mudah untuk dijelaskan. Tetapi pengakuan iman kita, bukankah kita mengatakan hal semacam itu? Kalau saya masih bisa hidup, itu karena kasih Tuhan. Kalau sekarang saya dibebaskan dari segala sanksi sebagai akibat saya melakukan dosa, itu karena Kristus yang sedia menggantikan saya, sehingga dia bersedia dikorbankan, disalibkan menjadi ganti saya. Dia menebus saya, dia menggantikan saya. Saya menjadi saksi korban. Karena itu saudara, karena kita adalah saksi bagi Tuhan Yesus untuk upaya keras seumur hidupnya, menjadikan kita itu sejahtera, menjadikan hidup kita hidup yang kekal, hidup yang bermakna. Seharusnya kita harus menjadi saksi, menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan, saya murid, saya mengaku bahwa saya sudah menerima, saya mengakui apa yang sudah dilakukan oleh guru dan Tuhan saya itu untuk hidup saya. Karena itu saya menjadi muridnya. Dan tidak seperti Petrus di halaman rumah Kayafas, yang ketika ada budak perempuan itu mengatakan, Bapak kan orang yang tiap hari sama-sama orang itu. Lalu saya pura-pura tidak tahu dan mengatakan, sungguh mati saya tidak kenal orang itu. Padahal seharusnya jawabnya gampang sekali. Ya, saya adalah muridnya. Saya menyaksikan sendiri guru saya melakukan ini dan itu. Saya mendengar sendiri dengan telinga saya. Malahan saya mengalami sendiri kasih karunia itu. Jadi untuk kesaksian saya bahkan bersedia mati. Kata martir yang diterjemahkan dengan saksi, martir kan kita biasa kenal. Kalau dia bersaksi tentang Tuhannya sampai dia bersedia mati karenanya. Saudara, bagian paling penting dari bacaan kita adalah ayat 13. Dari bahasa Yunani, ada kelebihan satu kata sebetulnya. Mestinya terjemahannya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, kasih yang paling besar itu adalah kalau seorang bersedia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih yang ditulis di situ adalah kata agape. Agape itu kasih yang meskipun kamu begini, tetapi aku tetap mengasihi kamu.
Kasih agape itu bukan kasih yang kalau kamu begini maka aku begitu. Kalau kamu baik kepada aku, maka aku akan berbaik hati kepada kamu. Kalau kamu memberi aku, maka aku mau memberi kepada kamu. Tetapi kasih agape itu adalah kasih meskipun kamu mencederai aku tetap akan mengasihi kamu. Agape itu adalah kasih dengan ciri bersedia berkorban demi orang yang dikasihinya. Dalam teks kita, untuk sahabat-sahabatku, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Untuk kamu aku memberikan kasih, dan kasih yang dipakai di situ bukan filia. Kasih bukan eros, bukan storge, tetapi kasih agape. Jadi kalau dibikin grafik barangkali jadi seperti ini. Perhatikan tanda panah yang atas, dari atas ke bawah. A itu Allah, A besar. Dan dari bawah ke atas yang diharapkan. Responsi yang diminta oleh Tuhan, yang diangan-angankan oleh Tuhan, adalah responsi yang sama-sama di tengah. Ada hati, cinta atau kasih. Allah sebegitu mengasihi manusia. Malahan dia memberikan nyawanya untuk manusia. Yang diangkatnya menjadi sahabat-sahabatnya. Maka yang diharapkan dari kita, responsi yang sepatutnya yang kita lakukan. M, manusia kecil. Responsi atau tanggapan yang sepantasnya. Kalau orang mengatakan yang cengli, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita sampai dia menyerahkan hidupnya, matinya, dan kebangkitannya, kita mesti melakukan yang sama. Agape. Ideal sekali. Jauh tinggi di angan-angan sana. Tetapi memang mesti begitu. Kita harus punya cita-cita yang sangat tinggi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu menjadi sebuah keniscayaan, itu menjadi sebuah kebenaran, itu menjadi pokok iman dari jemaat pembaca pertama Injil Yohanes. Jemaat pertama yang membaca Injil Yohanes itu berada pada tahun-tahun 90 sampai 100-an Masehi. Jadi 60-70 tahun sesudah peristiwa itu terjadi. Jadi kalau ditanya apakah jemaat yang membaca Injil Yohanes ini pernah melihat sendiri Yesus secara fisik? Jawabnya tidak. Apakah mereka pernah berjumpa dan berinteraksi sendiri secara pribadi? Tidak pernah. Karena itu perhatikan. Yang tidak pernah itu pernah diucapkan oleh Yesus. Berbahagialah kamu yang tidak melihat, tapi percaya. Yesus mengatakan, kamu tidak melihat Bapa. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi kalau kamu enggak begitu juga percaya karena melihat aku, lihatlah pekerjaanku. Dan sekarang saudara-saudara, kalau kita membaca terus bagian Injil bacaan kita hari ini, sekarang dia mau menyatakan dirinya melalui murid-muridnya, melalui gerejanya. Saudara, saya berbahagia menemukan salib yang tadinya saya harapkan di Kedoya muncul ini. Adakah saudara-saudara sekarang yang percaya kepada Tuhan Yesus melihat sendiri kubur yang kosong? Tidak. Adakah kita yang berjumpa dengan Maria Magdalena? Juga tidak. Apakah kita menjadi orang yang dijumpai secara khusus oleh Tuhan Yesus pada waktu dia menampakkan diri? Juga tidak. Banyak orang yang meragukan. Banyak orang yang mencibir kisah-kisah kebangkitan.
Itu kan cuma ilusi para murid yang begitu mencintai Yesus lalu ngarang-ngarang cerita seolah-olah dia bangkit kembali. Rasanya kita tidak bisa menunjukkan mana makamnya Tuhan Yesus sekarang. Memang betul kalau kita ke Israel, kita bisa dibawa ke beberapa tempat yang dianggap makamnya Tuhan Yesus. Tetapi kalau begitu, bagaimana orang masa sekarang? Seperti orang-orang Kristen di akhir abad pertama, tahun 90 sampai 100 Masehi, bisa percaya kalau Yesus itu sungguh bangkit dan dia tetap hidup dan dia tetap berkarya. Apa buktinya kalau dia sudah tidak kalah oleh kematian, dia bangkit, dia tetap hidup dan dia tetap bekerja? Jangan kaget, saudara. Sebab gereja yang adalah tubuh Kristus adalah bukti bahwa Yesus telah bangkit, tetap hidup dan berkarya sampai sekarang ini. Camkan ini, bahwa melalui saya dan saudara-saudara sebagai gereja Tuhan, gereja seperti lagu sekolah minggu mengatakan, gereja bukan gedungnya, bukan menaranya, gereja adalah orang-orangnya. Gedungnya barangkali bisa dirobohkan, ditutup. Menaranya juga barangkali bisa dirobohkan. Tidak apa-apa. Apa berarti gereja hilang? Tidak hilang. Mao Zedong boleh melakukan revolusi kebudayaan yang menghabiskan menutup gedung-gedung gereja. Tetapi apakah gereja di daratan Cina mati? Tidak. Kenapa begitu? Karena orang-orang Kristen di daratan Cina pada zaman Mao Zedong punya pemahaman yang tepat sekali. Yang membuktikan bahwa Yesus itu hidup bukan ada gedung gereja pertama-tama. Bukan ada kumpulan yang bikin kebaktian, enggak. Pertama-tama karena ada orang yang beriman kepada dia, yang disebut sebagai gereja. Saya rasa kita mesti merasa kagum, merasa heran, takjub, setengah tidak mengerti, bahwa saya dan saudara-saudara yang tidak pernah secara fisik, face to face berjumpa dengan Kristus, mengatakan kami hidup karena Kristus hidup. Kami sampai sekarang ada karena Dia mengalahkan kematian. Kami bisa tetap ada karena Dia mau menyatakan diri kepada dunia ini melalui kami. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami layankan demi dan bagi namanya. Saudara, siapakah kita? Tetapi itulah yang dikatakan oleh Injil. Gereja menjadi bukti dan tanda bahwa Yesus tidak pernah mati. Bahwa Yesus tetap menjadi Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Bahwa Dia menjadi seperti Tuhan yang bisa masuk begitu saja menembus tembok yang berpintu dan berjendela ditutup rapat-rapat. Di tengah-tengah para murid yang ketakutan dan Dia bisa mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ketakutan para murid tidak mengurangi kuasanya untuk datang kepada mereka. Di tengah-tengah para murid itu, Dia menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Sebuah kehormatan bagi para murid. Bahwa Yesus mau menyatakan diri bersama-sama mereka, di tengah-tengah mereka. Gereja mewarisi nilai iman tadi. Kalau ada orang bertanya di mana saya bisa melihat Yesus yang bangkit? Jawablah, lihat gereja Tuhan. Yang tidak pernah kalah, tidak pernah mati, sudah ribuan tahun dan sudah terbukti. Dia tetap hidup dan tetap bekerja. Jadi saudara-saudara, kalau kita mulai dengan cara pandang yang begini, kita bisa dengan lebih sederhana memahami kalimat-kalimat berikut dalam bacaan kita tadi.
Salah satunya adalah minta maaf kecepatan. Salah satunya apa? Salah satunya Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi, dan kata yang dipakai kata agape. Saling mengasihi bukan pertama-tama take and give, bukan. Meskipun di Injil Yohanes Tuhan Yesus suka bertukar-tukar pakai agape dan filia. Tetapi dia pakai kata agape. Hendaklah kamu saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Itu adalah identitasmu. Kalau kamu melakukan itu, kamu adalah muridku. Kamu membuktikan kepada dunia ini bahwa aku hidup dan kamu menjadi tanda bahwa aku tetap hidup dan bekerja. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, kalau kamu tetap tidak percaya melihat aku, lihatlah pekerjaan-pekerjaanku. Saudara, betapa terhormatnya kita. Betapa berharganya kita. Sehingga Dia, Tuhan yang mulia, mau menyatakan diri melalui kita, bukan hanya saya. Melalui saya bersama dengan saudara-saudara semua yang punya pengakuan iman yang sama, mempunyai pemahaman iman yang sama, bahwa secara bersama-sama kita menjadi Kristus yang bangkit dan tetap mengasihi sesama kita. Saudara, ini Paus Fransiskus, Kepala Gereja Roma sekarang. Saya senang karena quotes dari Paus Fransiskus bagus-bagus. Bukan sekedar puitis tetapi bermakna mendalam sekali. Pada masa Prapaskah, quotes ini beredar ke banyak sekali kalangan. Bukan hanya orang Katolik yang suka mengutip quotes ini. Orang beragama lain pun sampai mengutipnya. Do you want to fast this land? Apa kamu mau puasa? Apa ya kamu mau puasa pada masa Prapaskah ini? Masa Prapaskahnya udah lewat. Bacaan kita bacaan masa Prapaskah. Tetapi dibaca pada masa Paskah. Karena itu Bapak Paus Fransiskus minta maaf kalau saya mau mengubah quotes yang saya kutip ini, quotes yang Bapak ucapkan ini, dan menyesuaikan diri dengan sekarang, Easter Tide atau Easter Season. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita semacam breakdown. Kalau begitu yang konkret yang namanya agape itu seperti apa? Agape itu kan konsep yang abstrak sekali. Tetapi bagaimana yang abstrak itu bisa diberikan bentuk yang konkret? Saya mengubahnya. Do in the Easter tide atau Easter season. Sebelahnya bunga lili putih, white lily, bunga Paskah. Quotes-nya persis sama. Say kind words instead of hurting word. Kalau tadinya dia bilang, berpuasalah melakukan hurting word. Kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Ucapkanlah, sekarang pada masa Paskah ini, saya mau lebih menekankan sisi positifnya. Say kind words. Ungkapkan kata yang ramah. Ganti kata yang menyakitkan dan melukai hati seseorang. Itu salah satu bentuk agape. Apakah gampang mengucapkan kata yang ramah kepada orang yang suka menyakitkan hati kita? Orang yang merugikan kita.
tidak mudah. Lebih gampang kita mengucapkan kalimat yang negatif. Malah kalau bisa menusuk hati orang, itu jauh lebih gampang. Tetapi ketika Yesus bangkit, Dia mau menyatakan diri melalui saya dan saudara-saudara sebagai gerejanya. Dan salah satunya adalah, mari kita ucapkan, say kind words, ungkapkan kata yang ramah terhadap siapa saja. Filled with gratitude instead of sadness. Ungkapkanlah rasa syukur. Dipenuhi oleh rasa syukur hidup kita. Menggantikan rasa pilu. Filled with patience instead of anger. Biarkan kita itu dikuasai oleh kesabaran sebagai ganti kemarahan. Filled with hope instead of pessimism. Bangkitkanlah harapan, ganti rasa pesimis. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Ada banyak alasan orang untuk pesimis. Ada lebih banyak orang lagi yang merasa makin pesimis karena paranoid. Karena takut ini, karena takut itu, karena khawatir ini, karena khawatir itu. Tetapi kalau saya dan saudara-saudara bisa memberikan pengharapan. Dari mana pengharapan itu? Pengharapan itu sumbernya dari Yesus yang bangkit. Saya beriman kepada Kristus yang bangkit, dan Kristus yang bangkit itu membuktikan dirinya masih hidup melalui saya dan saudara-saudara sebagai gerejanya. Bangkitkanlah harapan. Besarkanlah hati. Marilah kita menjalani masa-masa sulit ini dengan optimis. Bukan karena kita kuat, bukan. Tapi karena Kristus yang bangkit. Trust in God instead of worries. Tetaplah percayakan dirimu kepada Allah. Ganti rasa khawatir. Kita boleh cemas karena banyak hal, kita boleh merasa khawatir karena banyak hal, tapi iman kepada Kristus yang bangkit kita hayati dengan sikap yang bersedia mempercayakan diri. Bukan sekedar believe, saya percaya Yesus bangkit, tetapi saya bersedia mempercayakan diri saya kepada Kristus yang bangkit itu. Menggantikan segala rasa khawatir saya untuk hidup saya sekarang. Contemplate simplicity instead of complain. Sulit sekali menerjemahkan contemplate simplicity. Bukan sekedar berlaku sederhana. Tetapi berlaku sederhana itu sudah menjadi gaya hidup saya. Kesederhanaan, keukaharian itu sudah menjadi satu dengan diri saya, menjadi karakter saya. Sebagai ganti untuk berkeluh kesah. Kita bisa banyak sekali mengeluhkan banyak perkara. Barangkali doa-doa kita isinya cuma keluhan yang tidak kunjung habis, sembarang kita keluhkan. Tapi mari kita kontemplasikan kesederhanaan itu. Kita diam kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan biarkan roh kesederhanaanmu itu masuk, merasuki diri saya, merasuki hati saya, merasuki pikiran saya, merasuki gaya hidup saya, merasuki kehidupan saya. Itu bagian dari agape, bagian dari kasih kita, dari tanggapan dan responsi kita kepada Tuhan. Prayerful instead of pressure. Doakanlah orang yang menganiaya saudara. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan begitu?
Ketimbang kemudian kita mencoba membalas dendam, kita membalas menekan, mendoakan sebagai ganti menekan orang lain. Prayerful, membawa di dalam doa. Sebab begitulah Tuhan kita mengajarkan kepada kita. Kalau kita mengatakan kita ini penampakan dari Tuhan Yesus yang bangkit, kudunya seperti itu jugalah yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Heart of joy instead of bitterness. Hidup dengan sukacita, dengan hati yang gembira, ganti hidup dalam kepahitan. Tidak usah dijelaskannya. Semua kepahitan kita itu membuat hidup kita tidak pernah sejahtera. Itu membuat hidup kita itu sangat menyakitkan hati. Tidak ada alasan buat kita untuk hidup dengan bergairah, hidup dengan sukacita. Padahal kita semua tahu kalau kita hidup dalam tekanan, hidup dalam kepahitan. Misalnya orang mengatakan antibodi kita turun deras sekali. Salah satu akibatnya, jangan hidup di dalam kepahitan. Sebab Tuhan Yesus sudah menyingkirkan kepahitan itu oleh kasih agape. Compassionate to other instead of selfishness. Berbelas kasihlah menggantikan cinta diri. Cinta diri itu egois. Cinta diri itu hanya untuk menangnya diri sendiri. Cinta diri itu negatif. Compassionate itu, saya bisa memahami, saya bisa merasakan dan berbelas kasihan kalau ada orang bersikap seperti itu. Itu bagian, itu salah satu breakdown dari agape. Kalau kita mengasihi sesama kita, mengasihi sesama sahabat Kristus, kita sudah memenuhi perintah Kristus. Reconcile instead of grudges. Lebih baik berdamai daripada mendendam. Orang mendendam itu membawa beban berat dalam kehidupannya. Karena itu lebih baik kita berdamai. Hendaklah kamu saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Salah satunya adalah mari kita hidup dalam damai. Mari kita upayakan kita mulai dengan diri kita, berdamai dengan diri kita. Untuk bisa kemudian berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama kita. Lebih daripada kita mendendam orang lain. Be silent so you can listen instead of words. Puasalah berkata-kata banyak, kata Paus Fransiskus. Kemudian dia mengatakan be silent. Sekarang pada masa Paskah ini saya mau mengatakan be silent so you can listen instead of words. Berdiam dirilah supaya kamu bisa mengganti, bisa mendengar orang lain. Sebagai ganti dari banyak omong. Banyak omong itu kan penyakit manusia yang normal ya. Lebih banyak omong supaya lebih banyak didengar. Tetapi bentuk agape yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan mau kita menjadikan itu bagian dari kasih kita kepada Tuhan. Mari kita belajar berdiam diri. Supaya kita bisa mendengar orang yang menyatakan kerinduannya. Orang yang menyatakan perasaannya. Saudara, Tuhan Yesus mengakhiri perintahnya itu dengan mengatakan, inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Terima kasih Bapak Paus Fransiskus
yang sudah memberikan quotes untuk Len, tetapi saya minta maaf tidak bisa minta izin langsung kepada Bapak. Saya mau menjadikan sebaliknya sebagai pesan pada masa Paskah ini. Sebagai bentuk-bentuk yang konkret ketika saudara-saudara dan kita bersama-sama mau mengatakan kami ini sahabat-sahabatmu. Dan sahabat-sahabatmu itu kalau kami melakukan sikap mengasihi seorang akan yang lain. Terima kasih karena quotes itu menolong kami semua. Mengkonkretkan kasih agape. Semoga dengan begitu masa raya Paskah menjadi berguna bagi kami, bagi kita. Semoga dengan begitu dunia ini makin tahu bahwa Yesus tetap hidup, bahwa Yesus yang bangkit itu tetap masih hidup sampai sekarang dan terus bekerja. Buktinya apa? Buktinya lihat gerejanya. Orang-orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Yang gimana? Yang saling mengasihi. Amin. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli dengan menyanyikannya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari Minggu ini Tuhan kami bisa datang kepadamu, datang beribadah, merenungkan firman-Mu dan memberikan persembahan. Tuhan, pada saat ini kami mau naikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, dan umat-Mu di GKI Manyar. Kiranya diberikan selalu hati dan jiwa pikiran yang selalu teraras kepadamu ya Tuhan. Meskipun badai kehidupan yang berat yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Kiranya mereka diberikan hikmat dan hati yang jujur
dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan negara mereka. Dalam hal untuk pemulihan dan pertumbuhan di bidang kesehatan, bidang ekonomi dan sosial politik. Kami juga berdoa Tuhan untuk rakyat bangsa kami. Karena Tuhan tolong terutama mereka yang masih berjuang dalam penyembuhan dan pemulihan dari virus COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan, karena Tuhan menolong mereka yang menderita karena bencana alam seperti di NTT. Tuhan, kami juga berdoa untuk musibah kapal selam Nanggala 402. Tuhan tolong agar proses pencarian dan evakuasi bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa, bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya mereka diberikan keselamatan para awak kapal ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia ini. Pergumulan dunia ini atas mengatasi masalah wabah COVID-19. Tuhan tolong kiranya para pemimpin-pemimpin negara diberikan hikmat agar mereka bisa menyelesaikan wabah ini dan masalah ekonomi, masalah sosial, dan kedamaian akan dunia ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mau berdoa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan melandasinya dari firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkannya di dalam amplop dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menghantar persembahan, umat juga dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu pengambilan amplop persembahan di rumah masing-masing. Jemaat, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini ya Tuhan, kami bisa mengumpulkan persembahan kami. Persembahan tubuh kami itu adalah ibadah yang sejati. Tapi Tuhan, kami mau memberikan persembahan berupa materi ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, atas segala
kelimpahan dalam hidup kami, atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima akan persembahan kami ini Tuhan, menguduskannya dan melayakannya ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelola akan persembahan ini. Kiranya mereka diberikan hikmat dengan talenta-talenta yang telah mereka dapat daripada-Mu Tuhan. Mereka mengelola akan persembahan ini ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, melalui program-program gereja untuk kepedulian sosial di sekitar dan sesama kami. Tuhan, kiranya berikan hikmat bagi para anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengelola akan persembahan ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Samuel Santoso yang telah membawakan firman. Tuhan, kiranya berkati dia terus dalam pelayanannya, berkati dalam keluarganya serta kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dan persembahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti Yesus yang telah rela memberikan kasih-Nya dan menyebut kita sahabat-sahabat-Nya, kita pun dipanggil untuk menghidupi kasih itu, serta menjadi sahabat bagi sang lain di sepanjang kehidupan kita. Umat Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, teruslah bersyukur kepadanya, dan pujilah namanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama Majelis Jemaat GKI Manyar, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani hidup bersama Tuhan Yesus dan kasih-Nya. Terima kasih.